Ujian akhir semester pendidikan Pancasila. Soalan pertama, Pancasila dan ideologi dunia. Soalnya, berdasarkan materi tentang Pancasila dan ideologi dunia, jelaskan perbedaan mendasar antara Pancasila sebagai ideologi negara Indonesia dengan ideologi liberalisme dan komunisme. Kemudian analisislah mengapa Pancasila disebut sebagai ideologi yang terbuka dan berikan contoh implementasinya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di era digital saat ini. Jawabannya perbedaan mendasarnya, liberalisme itu kebebasan individu paling utama. Ekonomi bebas, negara tidak terlalu ikut campur, contohnya kapitalisme. Sementara komunisme itu negara yang paling utama, semua milik negara, tidak ada milik pribadi. Dan Pancasila itu di tengah-tengah, tidak terlalu bebas seperti liberal dan tidak terlalu diatur negara seperti komunis. Pancasila mementingkan keseimbangan antara individu, masyarakat, dan ketuhanan. Pancasila disebut ideologi terbuka karena isinya tidak kaku dan bisa mengikuti perkembangan zaman. Nilai-nilainya tetap tapi cara penerapannya bisa disesuaikan. Contoh di era digital, sila yang ketiga, persatuan diwujudkan dengan tidak menyebarkan berita hoax di media sosial. Kemudian sila yang kedua, kemanusiaan diwujudkan dengan saling menghargai perbedaan di kolom komentar dan tidak saling bully online. Sila kelima, keadilan diwujudkan dengan pemerintah membuat internet merata sampai ke desa. Soal yang kedua, simbol dan makna Pancasila. Soalnya, sebutkan simbol-simbol dari masing-masing sila pertama hingga kelima. Pilih dua simbol sila dan jelaskan secara mendalam makna filosofis yang terkandung di dalamnya serta kaitkan dengan nilai-nilai yang harus diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat. Jawabannya, sila pertama simbol bintang, sila kedua rantai, sila ketiga pohon beringin, sila keempat kepala banteng, sila kelima padi dan kapas. Sila pertama simbol bintang, maknanya Indonesia percaya Tuhan Yang Maha Esa, bintang letaknya di tengah, perisai artinya Tuhan jadi pusat kehidupan. Nilai yang diterapkan saling menghormati agama orang lain, tidak memaksa orang pindah agama, dan rajin ibadah sesuai kepercayaan masing-masing. Sila ketiga, pohon beringin, maknanya Indonesia harus bersatu, pohon beringin besar dan bisa menaungi banyak orang, akarnya kuat, nilai yang diterapkan tidak membeda-bedakan suku dan ras, ikut kegiatan RT atau RW, dan cinta produk dalam negeri. 3. Pancasila sebagai sistem filsafat. Pertanyaannya, berikan pengertian tentang apa yang dimaksud dengan sistem dalam konteks filsafat Pancasila. Kemudian jelaskan hubungan yang bersifat hierarkis dan piramidal antara kelima sila Pancasila. Mengapa sila kelima ketuhanan yang Maha Esa menjadi fondasi bagi sila-sila lainnya? Jawabannya, sistem artinya satu kesatuan yang utuh dan saling berhubungan, jadi kelima sila Pancasila itu satu paket, tidak bisa dipisah-pisahkan. Kalau salah satu hilang, maka Pancasila tidaklah lengkap. Hubungan seperti piramida, sila pertama paling bawah sebagai dasar, lalu sila kedua, ketiga, empat, dan kelima paling atas sebagai tujuannya. Sila pertama jadi fondasi karena semua perbuatan manusia harus didasari pada iman dan takwa kepada Tuhan. Kalau orang sudah takut Tuhan, maka dia akan jadi manusia yang adil, suka bersatu, demokratis, dan adil. Jadi sila satu itu sumber nilai-nilai untuk sila-sila yang lainnya. Kemudian soal yang keempat, analisis kasus lingkungan, dekadensi moral, dan pengamalan Pancasila. Pertanyaannya, kasus di sebuah desa terjadi peningkatan kasus pembuangan sampah sembarangan di sungai yang mengakibatkan banjir dan pencemaran lingkungan di musim hujan. Masyarakat cenderung saling menyalahkan dan tidak ada inisiatif untuk membersihkan sungai secara gotong royong. Hubungkan kasus ini dengan nilai-nilai Pancasila, khususnya sila kedua, ketiga, dan sila kelima. Berikan rekomendasi solusi nyata berbasis nilai-nilai Pancasila untuk mengatasi masalah tersebut. Jawabannya, hubungan dengan Pancasila, sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Buang sampah di sungai itu tidak beradab karena merugikan orang lain yang kena banjir dan sakit. Sila ketiga, persatuan Indonesia, masyarakat malah saling menyalahkan, tidak mau gotong royong, padahal masalah lingkungan harus diselesaikan bersama. Kemudian sila kelima, keadilan sosial, banjir dan air kotor akibat sampah membuat semua orang jadi tidak adil. Yang buang sampah enak-enak saja, tapi yang kena dampak semua orang. Rekomendasi sosial, adakan kerja bakti membersihkan setiap sungai 1 bulan sekali. Ini penerapan sila ketiga dan sila kedua. Buat tempat sampah di setiap rumah dan sosialisasi bahaya buang sampah. Ini penerapan sila kelima agar semua dapat lingkungan bersih. Kemudian yang ketiga, buat peraturan desa dan sanksi bagi yang membuang sampah sembarangan agar ada efek jerah dan rasa tanggung jawab. Kemudian pertanyaan yang kelima tentang hubungan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dan Pancasila.
Soal jelaskan bagaimana hubungan antara Pancasila sebagai dasar negara dengan pembukaan Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945. Mengapa pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 disebut sebagai pokok kaidah negara yang fundamental? Sertakan penjelasan mengenai hubungan formal dan hubungan material antara keduanya. Jawabannya, hubungannya sangat erat. Isi Pancasila ada di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat. Jadi pembukaan itu tempatnya Pancasila ditulis secara resmi. Disebut pokok kaidah negara yang fundamental karena pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 jadi sumber dari semua hukum dan peraturan di Indonesia. Semua undang-undang harus sesuai dengan pembukaan. Hubungan formal Pancasila tercantum secara tertulis di pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat. Hubungan material, isi dan nilai-nilai Pancasila sama dengan isi pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Tujuannya juga sama, yaitu untuk bangsa Indonesia yang merdeka dan adil.